Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu microstock ya, dan apa sih atau bagaimana menjadi seorang kontributor microstock ya, utamanya bagi kita yang profesi sebagai seorang fotografer atau menyukai dalam dunia fotografi gitu ya. Artinya ketika kita dalam dunia fotografi itu memiliki banyak aset, banyak stok ya, banyak foto-foto. Nah, bagaimana foto-foto yang kita miliki itu bisa kita konversi gitu ya, atau bisa kita dapatkan keuntungan. Nah, salah satunya nanti kita manfaatkan microstock, kita bergabung menjadi kontributor. Nah, apa itu sebenarnya microstock ya? Jadi microstock itu sebenarnya sebuah semacam marketplace gitu ya, atau semacam media online untuk memasarkan atau menjual karya di internet. Kalau kita bidangnya adalah fotografi, maka karya yang kita jual adalah aset foto ya, atau foto-foto hasil dari jepretan kamera kita. Itu ketika foto ya. Cuman sebenarnya kalau secara lebih luas, microstock ini nggak terbatas hanya di aset foto gitu ya, bisa juga ilustrasi gitu ya, bisa juga desain, ada juga yang footage video dan seterusnya. Nah, konsepnya di microstock ini bukan semacam jual beli, artinya saya harus mempromosikan gitu ya, saya harus balasin chat satu-satu, itu konsepnya nggak seperti itu. Jadi di microstock ini konsepnya lebih ke royalty gitu ya. Jadi kita ngupload saja fotonya gitu ya. Kemudian nanti ketika ada orang yang tertarik untuk menggunakan foto kita, kemudian mereka akan membayar ke agensi microstocknya. Nah, kita akan diberikan royalty. Nah, royalty yang kita terima berapa banyak ya tergantung gitu ya. Foto kita digunakan oleh berapa banyak orang atau di-download oleh berapa banyak gitu ya. Kemudian kita juga memiliki berapa banyak foto gitu ya. Foto kita semakin banyak ya berarti otomatis semakin tinggi gitu ya. Nah, ini konsep dari microstock. Nah, ada beberapa manfaat ya yang bisa kita dapatkan gitu ya, baik itu manfaat yang bisa dirasakan secara langsung gitu ya, maupun secara psikis gitu ya, secara mindset yang bisa kita dapatkan. Yang pertama tentunya adalah menambah penghasilan gitu ya. Mungkin aktivitas kita sehari-hari sebagai mahasiswa gitu ya, atau mungkin kita sudah menekuni bidang fotografi. Nah, kita bisa mendapatkan tambahannya pundi-pundi cuan gitu ya dari online gitu ya. Nah, ini bayarannya biasanya dolar. Yang kedua, passive income. Passive income itu maksudnya gimana gitu ya? Passive income itu yang penting kita hanya ngupload saja, kita biarkan gitu ya, semakin ngupload semakin banyak, nanti gitu ya, seperti kita menabung gitu ya. Orang yang beli gitu ya akan masuk dengan sendirinya. Itu namanya passive income, tanpa kita harus bersusah payah untuk promosikan gitu ya, karena yang mereka sudah terkenal lebih dulu gitu ya. Nah, kita tinggal memantau saja nanti gitu ya, kita hanya upload, mantau gitu ya. Itu konsepnya passive income. Jangka panjang berkelanjutan sampai kapan ya? Sampai seumur hidup gitu ya, ketika situs itu masih ada. Kemudian yang ketiga adalah menjadikan tempat untuk portofolio. Ini sangat penting gitu ya, utamanya nanti ketika kita mau berkarir gitu kan. Banyak orang yang menilai karir seseorang itu dari portofolionya ketika kita bekerja di basis skill. Utamanya misalnya kita mau jadi seorang kreatif konten gitu ya, konten kreator gitu ya, jadi seorang fotografer gitu ya, menjadi seorang di bidang multimedia. Nah, ini portofolio ini sangat penting. Nah, di microstock ini bisa kita jadikan ajang untuk memamerkan gitu ya, atau menampilkan portofolio yang kita miliki. Kemudian berikutnya adalah ajang untuk mengasah kemampuan. Nah, tidak semua foto gitu ya itu akan langsung disetujui untuk diupload di microstock gitu ya. Artinya microstock punya beberapa persyaratan gitu ya. Misalnya gitu ya, kualitas resolusinya harus berapa gitu ya. Kemudian kualitas gambar dan seterusnya. Nah, itu dibutuhkan teknik untuk mengasah gitu ya. Nah, semakin sering kita upload gitu ya, maka akan semakin bagus.
semakin sering kita mencoba mengambil untuk memenuhi kualifikasi atau kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Microstock, itu akan semakin meningkatkan teknik yang kita miliki ya. Dan terakhir adalah sebagai tempat yang bisa kita gunakan gitu ya untuk menampung stok foto yang tidak terpakai. Artinya apa gitu ya, kita kan sering foto-foto nih yang kadang hanya memenuhi MMC di kamera gitu ya, atau mentok ya cuman kita simpan di komputer. Nah itu kadang-kadang mau dihapus ya sayang gitu ya, kalau nggak dihapus ya menu-menuin. Nah gimana caranya yang file-file tersebut yang sebenarnya tidak terpakai gitu ya, file-file yang hanya kita jadikan bahan itu kita upload ke Microstock gitu ya. Nah itu bisa tadi gitu ya kita manfaatkan, jadi nggak diem mereka gitu ya, nggak sia-sia hasil dari foto yang kita sudah ambil. Nah cara kerja Microstock ini cukup simple ya. Yang pertama adalah kita siapkan sebuah karya, misalnya foto ya, kita ngambil, kemudian kita mendaftar dulu di salah satu situs Microstock, kita daftar, kemudian nanti kita upload foto karya gitu ya, yang kita miliki. Nah biasanya di Microstock ini tidak akan langsung diterima, tapi akan direview. Jadi foto kita layak nggak, memenuhi kualifikasi nggak, atau melanggar term and condition nggak, melanggar aturan mereka nggak. Melanggar aturan contohnya apa gitu ya, misalnya kita mengambil foto berkaitan SARA ya, suku, ras, agama dan seterusnya, itu nggak diperbolehkan, dan seterusnya ada berbagai aturan lagi. Nah nantinya gitu ya, ketika foto itu sudah disetujui atau diterima, maka foto itu akan tampil di situs Microstock, kemudian bisa dilihat oleh para pemburu gitu ya, pemburu foto atau orang-orang yang membutuhkan. Kemudian mereka akan mendownload foto tersebut. Nah ketika mendownload gitu ya, otomatis mereka akan bayar ya, akan bayar senilai nominal, mungkin mereka sudah langganan dan seterusnya. Nah dari setiap download tersebut kita sebagai kontributor akan mendapatkan namanya royalti atau bayaran setiap foto yang di-download. Foto kita yang sudah kita upload dan di-download ke mereka. Nanti kursnya dalam bentuk dolar. Jadi per download mungkin sekian dolar. Ini cara kerjanya dari Microstock. Kuncinya di mana? Di uploadnya. Nah, kita sering konsisten upload gitu ya. Nah, bagaimana cara mencairkan pembayaran ya ketika kita sudah menjadi seorang kontributor gitu ya. Nah ini pembayarannya rata-rata menggunakan pembayaran digital, namanya adalah PayPal ya. Nah, PayPal ini pembayaran online yang banyak digunakan di dunia internasional. Nah, PayPal ini sangat-sangat mudah gitu ya. Jadi teman-teman bisa daftar secara free di PayPal, kemudian dapat akun. Yang tinggal kita isikan nih di tautan Microstock kode PayPal kita berapa. Nah tidak perlu khawatir ya, jadi ketika nanti kita sudah punya PayPal, gimana nih cara mencairkan ketika saya di Indonesia gitu ya. Nah nanti akan ada video berikutnya yang akan memandu, tapi secara singkatnya adalah kita punya beberapa alternatif. Yang pertama adalah teman-teman bisa menggunakan namanya Genius, atau yang kedua teman-teman bisa menggunakan Bank Jago ya. Jadi nanti kita tautkan PayPal-nya dengan Bank Jago atau Genius. Tapi sebenarnya PayPal juga sudah support ke beberapa bank di Indonesia. Nanti jadi alurnya adalah dari Microstock akan masuk ke PayPal. Nah dari PayPal inilah yang baru kita ambil ke rekening bank kita. Nah kemudian berikut ini ada 8 ya, 8 daftar situs Microstock yang sangat-sangat menarik gitu ya untuk dicoba gitu ya. Kita mulai bisa dari salah satu dari 8 ini. Ini yang paling banyak digunakan atau yang paling populer ya bagi para kontributor. Yang pertama yang paling banyak digunakan itu ada namanya Shutterstock ya. Shutterstock ini menjadi leadingnya gitu ya, menjadi pemimpin gitu ya dari
daftar situs microstock. Yang kedua adalah Adobe Stock, kemudian ada deposit foto, ada 123 RF, kemudian juga ada FreePic, eStock, ada Dreamstamp, dan terakhir ada Canva. Nah, ini 8 situs microstock yang bisa dicoba gitu ya. Artinya teman-teman bisa memilih salah satu dari 8. Kalau mau yang paling populer bisa dimulai dari Shutterstock. Nah, itu tadi penjelasan ya, sekilas tentang microstock. Semoga bisa memberikan gambaran apa itu microstock dan bagaimana cara kerjanya gitu ya. Bagaimana mengeluarkan uang di microstocknya. Ya, cukup upload saja. Dan terakhir adalah daftar situs di microstock yang patut untuk dicoba. Oke, sekian pembahasan microstock pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.